Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syed Ja'far Al-Aidarus. Ia kemudian mendapat julukan Datu Kalampayan. Al-Banjari sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, suka belajar, bahkan melukis, sehingga Sultan Banjar tertarik memeliharanya sebagai anak angkat. Kemudian menyekolahkannya ke Makkah dan Madinah Haramain. Kecerdasan ini ditandai hasrat ingin tahu yang besar, sehingga mendorongnya belajar dan cepat memahami pelajaran. Al-Banjari memiliki semangat belajar yang tinggi, haus akan ilmu pengetahuan, sehingga tidak cukup di Nusantara, beliau rela meninggalkan tanah airnya yang tentu saat itu masih sulit di segi sarana transportasi dan komunikasi. Rasa haus terhadap ilmu pengetahuan itu tampak pula setelah 30 tahun belajar di Makkah, beliau belajar lagi 5 tahun di Madinah. Bahkan setelah itu beliau masih ingin lagi melanjutkan pelajarannya ke Mesir. Selama menuntut ilmu, beliau tidak pernah pulang ke tanah air. Meskipun tentu rindu keluarga, rindu banua, tetapi semua dikesampingkan. Beliau serius mengkaji berbagai cabang ilmu. Tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu dalam arti seluas-luasnya. Beliau dapat meluruskan arah kiblat, mengukur kedalaman laut, membuat irigasi teknis, melakukan kerjasama politik hukum yang bernilai strategis dengan pihak kesultanan dengan mendirikan mahkamah syariah dan sebagainya. Sebagai anak dari keluarga sederhana, tentu beliau tidak punya biaya untuk sekolah ke luar negeri. Tetapi Kesultanan Banjar saat itu bersedia memfasilitasi tak hanya biaya sekolah, bahkan menyediakan rumah tempat tinggal di Kampung Samiyah Makkah yang dulu dikenal sebagai Barhat Banjar. Al-Banjari menuntut ilmu di Haramain selama 35 tahun saat usianya sudah 65 tahun. Bersama ulama Nusantara lainnya yaitu Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdurrahman Masri Al-Batawi, dan Syekh Daud Fatani. Adapun beberapa sifat dan perilaku baik yang dapat diteladani dari beliau antara lain. Yang pertama, tidak sombong. Meski kecerdasannya melebihi anak-anak lain di sekitarnya, Muhammad Arsyad tidak menutup diri dan tetap mau bergaul dan bermain dengan mereka. Yang kedua, akhlak dan budi pekertinya halus. Yang ketiga, menyukai keindahan. Beliau pandai dalam seni lukis dan seni menulis. Yang keempat, penurut dan selalu hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak pernah berhenti menuntut ilmu meski usianya tidak lagi muda. Setelah menikah di umur 30 tahun, Muhammad Arsyad memohon izin kepada istrinya untuk pergi ke Mekah dalam rangka menuntut ilmu.